Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan al-haditsus sadis wal 20, hadis 26. Man dara'ahul qai', barang siapa yang mengalahkannya muntah, terkalahkan oleh muntah, la yuftiru bih, maka dia tidak berbuka, maksudnya tidak batal puasanya dengan sebab hal tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dara'ahul qai', barang siapa yang mengalahkannya muntah, fala qada'a alaih, maka tidak ada kewajiban mengqada, mengganti puasa atasnya. Wa man istaqa'a, barang siapa yang sengaja muntah, fa alaihil qada', maka wajib atasnya untuk mengganti puasanya. Hadis riwayat Imam 5. Wa a'allahu Ahmad, dinilai cacat oleh Imam Ahmad. Wa qawwahu Daraqutni, tetapi dinilai kuat oleh Daraqutni. Jadi ringkasnya, hadis ini diperselisihkan ulama. Ada yang mengatakan sahih dari Nabi SAW, ada yang mengatakan tidak sahih. Mereka menganggap bahwa hadis ini bukan sabda Nabi, tetapi ini hanya perkataan sahabah, ya, pendapat dari sahabah. Anggaplah ini pendapat dari sahabah, bukan sabda Nabi. Apakah bisa dijadikan dalil isinya? Nah, kita baca ijma'nya. Qala Ibnul Munzir rahimahullah, wa ajma'u, para ulama ijma' sepakat, ala annahu, bahwasanya la syai'a, tidak ada sesuatu, yaitu tidak ada dosa, demikian juga tidak ada mengganti puasa, ala shaim, bagi orang yang berpuasa, idza dara'ahul qai', apabila dia terkalahkan oleh muntah. Terkalahkan oleh muntah artinya muntah tanpa sengaja, ya, tidak disengaja. Memang dia misalnya dia naik bis, kemudian bisnya goyang-goyang ininya jalannya, akhirnya dia muntah. Nah, maka ini termasuk orang yang tidak batal puasanya dan tidak wajib mengganti pada hari yang lain. Wang faradal Hasan, dan bersendirilah Hasan al-Basri, faqala, dia berpendapat, alaihi, wajib atasnya, yaitu untuk mengganti puasanya. Wa wafaqa, dan Hasan al-Basri setuju dengan pendapat mayoritas ulama, fi ukhra, dalam riwayat yang lain. Jadi ringkasnya, Hasan al-Basri ini ada dua riwayat darinya. Riwayat pertama, dia menyelisih mayoritas para ulama, dan kalau betul bahwa dia menyelisih mayoritas para ulama, maka pendapatnya ini adalah syadz dalam hal ini, sehingga apa yang sudah disebutkan sebagai ijma' itu tidak terpengaruh dengan adanya satu atau dua pendapat yang menyempal seperti ini. Jadi kita kembali ke ulama ijma', apa yang mereka katakan ijma' adalah ijma', apa yang mereka katakan khilaf berarti adalah khilaf. Qala, beliau mengatakan, wa ajma'u, dan ulama juga ijma' ala atas ibtali shaumi, membatalkan puasanya, batalnya puasa, man istaqa'a, orang yang bermuntah, amidan, secara sengaja, orang yang muntah secara sengaja. Nah, jadi ringkasnya dua masalah ini sudah ijma' para ulama. Pertama, ijma'nya kalau muntahnya tidak sengaja tidak batal. Kedua, ijma'nya kalau muntahnya sengaja maka batal puasanya. Ada satu lagi ijma'. Qala, beliau katakan, wa ajma'u, dan ulama ijma' ala an, bahwasanya la syai'a 'ala shaim, tidak ada sesuatu tanggungan atas orang puasa, fima yazdariduhu, pada apa-apa yang dia menelannya, mimma yajri ma'arrik, dari sesuatu yang berjalan bersama ludah, mimma baina asnanihi, dari apa-apa yang ada di antara gigi-giginya, ya, yang makanan yang tersisa atau terselip dalam gigi-giginya, fima la yaqdiru, pada perkara-perkara yang dia tidak mampu, alal imtina'i minhu, untuk mencegah diri dari memakannya. Jadi intinya sesuatu yang tertelan tanpa kita bisa menolaknya, maka itu dimaafkan di dalam Islam. Kenapa dimaafkan? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai kemampuannya. Nah, kadang-kadang kita makan masih ada sesuatu yang kecil terselip pada gigi-gigi, ya. Sudah kita sikatan, sudah gosok gigi, ternyata masih ada sedikit-sedikit yang terselip. Nah, suatu saat ketika keluar ludah pada mulut kita, kemudian kita telan dan itu tidak membatalkan puasa, maka tertelan pula sedikit makanan kecil tadi, tidak bisa ditolak. Nah, seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau yang terselip tadi besar, ya, sehingga kita bisa merasakan, oh ini ada sesuatu makanan ini,
kita bisa menolaknya, maka hendaklah kita tolak. Artinya tidak boleh kita lanjutkan ditelan, nggak boleh. Karena terasa kan, wah ini ada sesuatu yang besar nih, harus dibuang, harus harus diludahkan keluar. Tetapi ketika sesuatu itu kecil yang sehingga tidak mampu untuk tertolak, tidak mampu untuk dikeluarkan, maka hal itu dimaafkan. Adapun ludah sendiri dibahas oleh para ulama fikih bahwa ludah yang masih ada di mulut kita, kalau kita telan pada saat puasa, maka tidak batal puasanya. Meskipun lebih utama tidak menelan, ya, sebagaimana kata Ibnu Umar, la yabtani uriqahu, orang yang puasa tidak menelan ludahnya, maksudnya lebih utama tidak menelan ludahnya. Yang kedua, kalau ludah itu sudah keluar dari mulut kemudian dimasukkan lagi ke mulut, nah di sini membatalkan puasa, ya. Misalnya seseorang kumpulkan ludahnya selama puasa dari pagi sampai sore, dikumpulkan dalam satu gelas. Nah, setelah terkumpul satu gelas kemudian diminum. Nah, ini membatalkan puasa dia. Tidak ada perselisihan pendapat bahwa itu adalah membatalkan puasa. Jadi ludah yang masih di mulut dimaafkan. Kenapa? Ini sesuatu yang susah untuk kita hindari. Keluar terus ludah ini, ya. Kalau ngomong keluar ludahnya dan sebagainya. Nah, tapi ludah yang sudah keluar dari mulut, maka hukumnya sama dengan barang yang lain yang ada di luar mulut kita. Baik, kita lanjutkan kitabul hajj, kitab tentang haji. Haji itu artinya menuju. Disebut haji karena seseorang menuju ke Baitullah. Dan saya doakan mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah mutaqabbalah, amin ya rabbal alamin. Al-hadits as-sabi' wal 20, hadis 27, wujubul haji marrah, wajibnya haji satu kali. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha yaqul, sesungguhnya Allah mengatakan, inna abdan, sesungguhnya seorang hamba, ashahtu lahu badanah, saya sehatkan baginya badannya, wa awsa'tu alaihi fir rizki, dan saya luaskan baginya dalam rizkinya, lam yaghdu ilayya, tidak pergi kepada saya, yaitu ke Mekah, fi kulli arba'ati a'wam, pada setiap 4 tahun, la mahrum, sungguh dia orang yang terhalang, yaitu terhalang dari pahala, terhalang dari kebaikan. Rawahu Tabarani fil Awsati wa Abu Ya'la illa annahu qala, riwayat Abu Ya'la lafalnya khamsati a'wamin, setiap 5 tahun. Wa rijalul jami' rijalus sahih, perawinya semuanya perawi-perawi hadis sahih. Cuman di sini saya kasih garis bawah pada footnote-nya untuk tanda bahwa hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Menurut sebagian ulama hadis ini sahih, di antara mereka Syekh Albani mensahihkan hadis ini. Sebagian ulama lagi mendhaifkan hadis ini, di antara mereka adalah Al-Imam Ibnu Al-Arabi Al-Maliki rahimahumallahu taala. Anggaplah hadis ini sahih, anggaplah. Maka hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bahwasanya wajib haji setiap 5 tahun. Ini hanya hasungan saja, ya. Hasungan saja bahwasanya apa? Kalau bisa ya 5 tahun sekali haji, 5 tahun sekali haji. Bagi siapa? Bagi orang yang satu, badannya sehat, 2, hartanya longgar. Adapun kalau badannya sehat tapi hartanya tidak longgar, ya nggak usah begitulah. Atau hartanya longgar tapi badannya nggak sehat, keberatan untuk setiap 5 tahun datang ke sana, ya nggak usah begitu. Nah, kenapa kita memahami hadis ini seperti itu, tidak dipahami sebagai wajib? Karena adanya ijma'. Qala Ibnul Munzir rahimahullah, wa ijma'u, ulama sepakat, anna 'alal mar'i, bahwasanya wajib atas seseorang fi umrihi, dalam seumur hidupnya itu, hajjatan wahidah, satu kali haji saja, hajjatan wahidah, satu kali haji, yaitu hajjatul Islam, haji di dalam Islam. Illa, kecuali ayyungdhira nadhran, kalau dia itu bernazar yaitu untuk haji, fayajibu alaihi alwafa'u bih, maka wajib atasnya untuk menunaikan nazar tersebut, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, aufu bil uqud, sempurnakanlah janji-janji. Nah, nazar ini termasuk uqud, ya, karena kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan yufuna bin nadhri, mereka menyempurnakan nazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajib hukumnya menyempurnakan nazar yang isinya nazar kebaikan. Menyelisih ijma' ini adalah wa kana al-Hasan, adalah Hasan al-Basri, yu'jibuhu hadzal hadis, menyenangkan beliau hadis ini. Wa bihi ya'khudh, dan dengan hadis inilah dia memakai. Fayaqulu, maka dia berpendapat, yajibu, wajib, 'alal musiris sahih, bagi orang yang longgar hartanya, yang sehat badannya, alla yatrukal hajja, untuk tidak meninggalkan haji, khamsa sinin, setiap 5 tahun.
Qala al-Munawi, Imam Munawi mengatakan, wa qad ittafaqu, dan sungguh para ulama sepakat, ala anna hadzal qaul, bahwasanya pendapat Hasan Basri ini minasyudzuz, termasuk pendapat-pendapat yang syadz, bihaitsu dengan cara atau arah ya, la yu'ba'u bihi, yang tidak teranggap terhadap pendapat tadi. Jadi pendapat ini pendapat yang syadz, dan pendapat yang syadz itu la yu'ba', itu tidak teranggap. Maka seperti yang sudah saya sampaikan di awal dulu, wa laysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nadhari. Tidak semua khilaf, perselisihan pendapat itu bisa mu'tabar, bisa dianggap, kecuali suatu khilaf yang memang pantas untuk diperhatikan karena memiliki dalil atau dasar yang kuat. Nah, di sini pendapat Hasan al-Basri yang mewajibkan haji setiap 5 tahun ini tidak punya dasar dalil yang kuat. Hadis ini adalah dhaif, anggaplah sahih. Hadis ini supaya tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lain, harus dipahami bahwa 5 tahun ini hanya hasungan, bukan kewajiban betul-betul. تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم نحمدك حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانه اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا من أهل القرآن waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya wa syafi'an lana fil akhirah. Ya Allah, jadikan kami termasuk ahli Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai sahabat kami di dunia, syafaat bagi kami di akhirat. Allahumma nawwir ya Allah qulubana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari hati kami dengan cahaya Al-Qur'an. Wa nawwir akhlaqana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari akhlak kami dengan cahaya Al-Qur'an. Allahumma nawwir hayatana binuril Qur'an, a'ilatana binuril Qur'an, quburana binuril Qur'an. Ya Allah, sinari kehidupan kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari keluarga kami dengan cahaya Al-Qur'an. Sinari alam kubur kami kelak dengan cahaya Al-Quran. Allahumma ya arhamar rahimin, taqabbal minna jami' amalina salihah. Ya Allah, mohon terima seluruh amal kami, jadikan itu soleh dalam pandangan-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana yassir lana wa la tu'assir alaina. Ya Allah, mudahkan semua urusan kami, jangan berikan kesulitan pada kehidupan kami. La tada'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah. Jika ada pendosa hadir di ta'lim ini, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini ya Allah, kecuali Engkau telah ampuni segala dosanya. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang tengah gelisah, jangan biarkan dia meninggalkan majlis ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala maridan illa syafaitah. Jangan ada ya Allah orang sakit di tempat ini kecuali Engkau sembuhkan penyakitnya. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. والسلام على المرسلين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.